tua di pinggiran kota, ada satu rumah yang beda dari yang lain. Letaknya di ujung gang sempit, dikelilingi pohon besar dan pagar berkarat. Setiap malam, rumah itu selalu menyala. Lampunya kuning pucat, redup, tapi nggak pernah padam. Anehnya, nggak ada satupun warga yang tahu siapa yang tinggal di sana. Siang hari, rumah itu diam. Tapi malam hari, dari balik tirainya, selalu terlihat bayangan seseorang berdiri. Aku tinggal nggak jauh dari rumah itu. Sejak kecil, aku dilarang lewat depan rumah itu kalau malam. Kata orang-orang, rumah itu bukan rumah orang. Itu rumah penunggu. Tapi malam itu, aku nekat. Aku baru aja kalah taruhan sama teman-temanku. Hukumannya sederhana tapi gila. Berdiri di depan rumah itu selama 5 menit. Jam nunjukin pukul 12.30 malam. Gang itu sepi. Angin malam dingin banget. Dan jujur aja, aku mulai nyesel. Setiap langkah aku ambil, udara makin berat. Dan jauh di ujung sana, lampu kuning itu menyala. Seperti mata yang ngikutin aku jalan. Pintu yang terbuka sendiri. Sampai di depan pagar, aku berhenti. Ku tarik napas dalam-dalam. Senter kecil di tanganku bergetar. Bukan karena angin, tapi karena tanganku sendiri. Aku menatap jendela rumah itu. Ada bayangan perempuan. Rambut panjang, tubuh diam, menatap keluar. Aku coba logis. Mungkin pantulan cahaya. Tapi lalu lampu di ruang tamu mulai berkedip. Pelan. Lalu cepat. Dan tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Tanpa suara, tanpa angin. Cuma terbuka, seperti ngundang aku masuk. Aku mundur 1 langkah. Tapi rasa penasaran menang. Aku melangkah pelan. 1 langkah, 2, 3. Di lantai teras, ada jejak kaki basah menuju ke dalam rumah. Padahal nggak hujan. Aku pegang gagang pintu. Dingin. Waktu ku tarik sedikit, pintu itu terbuka lebar. Dan dari dalam, keluar bau anir dan lembab yang bikin aku hampir muntah. Cahaya kuning. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Begitu sadar, aku udah di luar pagar, terbaring di tanah. Matahari udah terbit. Rumah itu tampak biasa aja, tapi lampunya masih menyala. Beberapa hari kemudian aku cari tahu. Ternyata rumah itu dulu milik seorang ibu dan anaknya. Mereka meninggal karena kebakaran saat listrik padam. Sebelum meninggal, katanya si ibu sempat teriak, "Tolong nyalakan lampunya, anakku takut gelap." Sejak malam itu, rumah itu gak pernah gelap lagi. Pesan dari cahaya. Suara malam lembut kembali. Aku gak pernah mendekat ke rumah itu lagi. Tapi tiap kali aku lewat gang itu, aku selalu berhenti sebentar. Ngelihat lampunya dari jauh. Nada lembut tapi tegas. Kadang, sesuatu yang kelihatan menyeramkan belum tentu jahat. Mungkin itu cuma cara mereka buat ngingetin kita. Bahwa dalam hidup, kita sering takut sama kegelapan. Bukan karena gelapnya, tapi karena kita ngerasa sendirian di dalamnya. Dan kayak rumah itu, selama masih ada cahaya, sekecil apapun, kita nggak pernah benar-benar sendiri. Suara lampu berkedip pelan, padam. Nada berbisik pelan. Rumah di ujung gang itu
masih menyala sampai sekarang.